Kali ini kita akan membahas tentang ramalan orang yang bersio macan ya. Nah, dengan percintaan asmaranya itu biasanya sifatnya itu uh, tipe orang yang setia dan selalu tipe mengekang ya. Karena di sini untuk orang sio macan itu nggak hanya setia tapi juga tegas sama pasangannya, selalu berprinsip ya, sehingga tidak selalu untuk orang sio macan itu terhadap pasangannya terhadap dia itu nggak gampang ditaklukkan ya. Nah, jadi untuk yang menikah ataupun yang sudah berhubungan ya, yang sudah menikah, maksudnya yang sudah membangun suatu keluarga itu biasanya untuk pasangan yang memiliki pasangan untuk orang macan itu lebih banyak mengalah ya, untuk mengalah kepada orang macan. Nah, lebih banyak bersabar. Jadi di sini biasanya jangankan untuk yang berbisnis ataupun yang melakukan sesuatu dengan mungkin perdagangan ataupun yang lainnya, terhadap percintaan dan asmara pun juga selalu ada ketegasan dan timbal balik ya, ada kewibawaan dalam berpasangan. Jadi kira-kira nanti di bulan 4 ini apakah bagus ya asmara percintaannya, karena di sini kan nggak hanya setia tapi juga kadang juga bisa menikung ya antara hubungan itu dengan satu sama lain. Kadang juga muncul pihak orang kedua, pihak orang ketiga, bahkan bisa pihak kelima ya. Nah, jadi di sini apakah di tahun Syokor Bauni tahun 2021 untuk orang yang bersio macan itu bagus tidak ya dari asmaranya? Apakah ada pihak orang ketiga atau memang ada suatu hubungan yang menghancurkan hubungan kalian ya? Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Kali ini saya akan membahas ataupun meramal tentang reading ya, reading ramalan yang pastinya bukan tentang personal, tapi secara umum dan secara meluas ya. Ini ramalan ini mengenai tentang apakah bagus atau tidak tentang asmara percintaan untuk orang bersio macan ya di bulan 4. Apakah bisa mendapatkan satu kata hasil hal yang kebahagiaan ataupun suatu kata kegembiraan ya. Nah, jadi di sini untuk hal yang sangat baik sekali bisa Anda dapatkan. Untuk apa? Untuk sesuatu yang bisa Anda raih ya bisa Anda dapatkan ya untuk suatu kata hubungan. Nah, jadi di sini nanti saya akan memulai suatu kata ramalan ya dengan ditandai Q-Jam ataupun Jamsi ya. Di sini undi-undi sumpit yang jatuh yang itulah yang akan kita undi ya. Di sini kita akan lihat dulu hasil ramalan untuk orang yang bersio macan dari segi percintaan ataupun asmara ya. Di sini saya sudah mengambil botol Jamsi ya, Q-Jam di sini ya. Nah, jadi di sini saya akan menggoyang-goyangkan dulu satu botol Jamsi ini, Q-Jam, supaya kita akan bisa tahu satu undi sumpit ini apakah yang bakal terjadi ya untuk hubungan asmara percintaan untuk orang comacan. Baik, di sini sudah muncul satu, yaitu angka 21 di sini ya. Nah, di sini angka 21 ya. Nah, sini saya akan buka dulu. Ambil kartunya nomor 21. Nah, di sini nomor 21 ya. Saya akan buka dulu. Ini mengenai tentang dendam dan amarah suami istri. Nah, di sini adalah tentang dendam dan amarah suami istri. Wah, ini sangat mengerikan sekali ya untuk orang yang bersio macan ya. Ini adalah suatu kata percintaan yang sangat menghebohkan sekali ya. Mungkin di sini ada sesuatu kata dendam, suatu kata masalah yang sampai sekarang masih belum terselesaikan ya masalahnya ya. Dendam dan amarah suami istri.
Di sini saya akan menarik dulu 3 kartunya ya. Kita akan lihat 3 kartunya ini mengatakan bahwa di sini mengenai tentang hubungan rezeki, hubungan hoki ya. Ini yang muncul di tengah-tengah, mungkin di sini mengenai tentang harta warisan ya. Jadi di sini ini adalah mengenai untuk istri ya, istri orang yang mengenai suatu istri, masalahnya itu mengenai mungkin dari segi masalah keluarga, masalah anak, ataupun masalah harta ya. Nah, jadi di sini ini adalah untuk orang yang bersio macan. Ini mengenai tentang istri ya. Nah, jadi di sini kehidupan ini mengatakan bahwa tidak selalu ada kebimbangan dan keraguan-raguan, tidak ada suatu kata berprinsip ataupun ketegasan hati ya. Jadi di sini keluarga bisa dibilang masalah yang dihadapi ini semuanya itu bertubi-tubi dan tidak tidak bisa terselesaikan apalagi berkepanjangan. Nah, jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa banyak perbedaan ataupun sesuatu hal, situasi kondisi dilihat dari segi materi ya. Coba sini saya akan menarik lagi 2 kartunya. Di sini saya akan menarik dulu 3 kartu lagi. Ini mengenai bahwa untuk orang yang bersio macan dari segi istri ini sudah ada kata janji ya, tapi di sini tidak pernah ditepati ya. Di sini katanya masalahnya itu bertubi-tubi di sini. Di sini masalahnya mengenai bahwa perasaan sudah tidak bisa ya terelakkan ataupun susah untuk dihindari ya, karena di sini namanya perasaan itu sepertinya ada kata kekecewaan, kesedihan di sini dan amarah. Di sini ada kata janji. Kata janji, kata mau komitmen tapi tidak bisa terselesaikan dengan baik, tidak bisa terwujud dan tidak bisa terlaksana dengan baik ya. Di sini kalau saya lihat kayaknya di sini untuk orang Syok Macan itu susah untuk bisa digambarkan, susah untuk bisa dilakukan yang mana yang harus dilakukan suatu kata perbedaan, yang mana harus dijalankan dan yang mana harus dilakukan gitu ya. Nah, coba di sini saya akan membuka lagi 2 sisi kiri kanan kehidupan. Di sini mengatakan bahwa dari kehidupan sisi kiri ini mengatakan bahwa ada banyak kesedihan ya, banyak kesedihan, banyak ada suatu kata pihak orang ketiga ya yang bermunculan suatu kata masalah. Di sini asmara percintanya sangat tidak bagus sekali di bulan 4 ya. Di sini kalau untuk kehidupan sisi kanan ini mengatakan bahwa tidak ada rasa kebimbangan dan keraguan-raguan untuk berpisah ataupun pisah ranjang ataupun memang suatu kata hubungan yang pelik sekali ya, hubungan pelik itu, hubungan yang sangat susah untuk bisa terlaksana dengan baik. Di sini kalau saya lihat di sini ada kata cinta, tapi di sini tidak ada kebimbang dan tidak ada keraguan. Di sini dilakukan dengan suatu kata banyak perbedaan lah ya. Ini 2 sisi kiri, ini 2 sisi kanan. Di sini banyak terjadi suatu kesedihan, amarah ya yang sangat luar biasa. Di sini juga ada suatu kata yang sangat susah untuk bisa dielakkan, suatu kata masalah ya. Jadi sangat susah untuk bisa dijalankan untuk suatu kata asmara Syok Macan. Lalu bagaimana lantas ya hubungan itu bagaimana? Ini sini gambarannya itu untuk orang Syok Macan. Ini mendapatkan bahwa orang Syok Macan ini di sini hubungannya itu bisa dibilang sangat runyam, sangat ribet sekali. Susah untuk bisa dilakukan dengan suatu kata normal ya hubungannya. Di sini susah untuk bisa dilakukan apapun yang dijalankan. Jadi suatu kata perasaan itu biasanya sangat belak-belakan ataupun sangat pelin-pelan ya. Suka ditebak ya untuk orang Syok Macan. Terkadang bisa dibilang hati dan jiwanya itu sangat terbakar gitu ya. Hati jiwa itu sangat emosional. Jadi di sini kalau saya lihat ya, ini sangat susah sekali karena belum mendapatkan suatu kata hal yang baik lah untuk bisa dijalankan. Tidak ada suatu kata harmonis untuk bisa diterapkan ataupun dijalankan. Ya, jadi di sini untuk orang Syok Macan itu sangat susah sekali untuk mendapatkan satu kata kebahagiaan. Jadi di bulan 4 ini lebih banyak bersabar ya. Komitmen hanyalah komitmen, kata janji dan janji saja, tapi janjinya janji keling, janjinya tidak membuahkan hasil gitu loh. Jadi lantas bagaimana dengan kata pesannya ya? Coba saya akan buka dulu.
di sini kartunya ini mengatakan bahwa ini bertemu dengan pihak orang ketiga ya. Di sini ada bertemu dengan orang yang tidak diinginkan. Nah, inilah yang memecahkan semua yang selalu membuat terpecah belah suatu kata hubungan. Di sini ada suatu kata sesuatu yang memang membuat suatu hubungan itu jadi retak ataupun tidak bisa harmonis. Di sini ada suatu kata kesedihan dan banyak kesabarannya. Di sini memang ya hanya suatu kata berdoa lah yang bisa membantu ya. Di sini sih Anda kurang berdoa dan kurang beriman ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata hal yang tidak baik sekali ya. Di sini sih memang saya bisa membantu Anda untuk membangun kembali hubungan kembali serasi ya, selaras, harmonis. Tapi tergantung dari Anda sendiri ya, mau saya bantu atau tidak, saya tidak memaksa. Karena ya yang namanya ya kalau misalnya Anda memang lebih banyak membutuhkan untuk doa ya Anda lebih banyak berdoa ya. Nah, jadi kamu nanti minta petunjuk aja dari Tuhan. Jadi itu yang lebih baik. Itu biarlah Tuhan yang membukakan jalan untuk kehidupan kalian ya, untuk asmara percintaan. Jadi ya itu yang mungkin yang terbaik ya. Kadang kan banyak orang bilang tidak percaya dukun, tidak percaya orang pintar ataupun tidak percaya yang namanya begituan hal-hal gaib ya. Nah, jadi di sini saya tidak memaksa Anda untuk mempercayai saya, cuman di sini saya akan memberitahukan bahwa di sini kartunya mengajarkan bahwa Anda tuh lebih banyak berpengharapan tinggi lah dengan Tuhan. Jadi Anda tinggal menunggu aja, banyak berdoa dan banyak bersabar, meminta petunjuk lah arahannya itu bagaimana ya. Karena di sini kalau saya lihat di sini hubungan tidak bisa dipertahankan dan hanya mendapatkan suatu kata kesedihan dan tidak mendapatkan suatu kata kebaikan gitu ya. Jadi di sini ya untuk pihak asmara ya percintaan dari segi orang Syomatan itu ya bisa dibilang ya Anda lebih banyak bersabar dah ya gitu ya. Jadi di sini ya saya tidak memaksa Anda mencari saya. Ya di sini kartunya mengatakan bahwa Anda harus lebih banyak berdoa ya, banyak beriman. Anda banyak berpengharapan tinggi aja sama Tuhan di sini aja ya. Karena di sini ya setiap kepercayaan orang itu terhadap orang yang bisa dijalankan untuk menolong Anda itu mungkin tidak sepenuh hati ya. Jadi mendingan tidak usah cari ya. Anda cukup aja mendengarkan video ini ya. Mungkin di sini kalau sesuai dengan Anda ya, Anda banyak berdoa saja ya. Karena di sini bagaimanapun juga kalau dipaksakan Anda untuk saya menyuruh Anda untuk lakukan pencerahan aura, mandi bunga, ataupun bisa saya bantu ya mungkin di sini satu mungkin mengenai tentang uang, bayaran ya, ataupun mengenai tentang kepercayaan ya ataupun yang lainnya. Jadi di sini ya Anda lebih banyak berdoa saja untuk mempertahankan suatu kata hubungan yang baik ya. Jadi di sini kalau saya lihat di sini kayaknya di sini nihil hanya bisa menunggu dan bersabar dan Anda selalu menderita kesusahan. Jadi di sini asmara percintaan Anda tidak berpihak kepada Anda, apalagi Dewi Fortuna tidak berpihak Anda suatu kata asmara yang baik ya. Oke, di sini teman-teman uh, hasil ramalan udah selesai untuk orang bersio macan. Ya, kiranya kalau misalnya Anda ingin mencatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, silakan saja, nanti saya akan bantu. Tapi jika tidak, ya Anda menonton video saya, ya Anda jalankan sendiri aja kehidupan Anda dengan semestinya. Ya, anggap saja video ramalan ini sebagai hiburan ataupun sebagai permainan supaya Anda ya jangan terkecoh ataupun mendengar suatu kata video ramalan ini yang hanya membuat Anda itu jadi lebih tambah bersedih hati gitu ya. Oke teman-teman, video ramalan udah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.